Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Web3 Space. Saya akan membahas semua tentang dunia Web3 sebagai ekosistem masa depan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan antara Web2 domain and Web3 domain. Mungkin sebagian besar teman-teman belum tahu mendetail tentang apa itu Web3. Karena ini jelas teknologi yang masih baru yang berdasarkan uh, blockchain sebagai backbone-nya atau tulang punggung dari Web3 ini. Jadi, saya menjabarkan beberapa kriteria yang kita bisa bandingkan antara Web2 dan Web3. Yang pertama terkait ownership, kemudian control, security, privacy, censorship resistant, cost, ease of use, integration with Web3, and transparency. Yang pertama terkait ownership, kita tahu bahwa di Web2 konvensional domain bahwa uh, ownership ini domain itu dikontrol, di manage oleh sebuah centralized organization namanya ICANN. Teman-teman perlu ketahui bahwa ICANN ini yang mengontrol seluruh domain name server yang ada di Web2 sekarang. Dan kemudian untuk Web3 nanti secara ownership-nya berdasarkan blockchain atau terdesentralisasi dalam bentuk smart contract NFT. Oke, sebagai contoh bahwa di Web2 kita tahu beberapa DNS provider, domain name service provider seperti GoDaddy, terus Hostinger, Webhost, ID Webhost, terus Namecheap. Mungkin teman-teman yang sebagai blogger atau yang pernah membeli domain, teman-teman mungkin sudah familiar dengan DNS provider ini. Nah, teman-teman kalau jika ingin membeli sebuah domain, teman-teman bisa search langsung di misalnya di Hostinger, terus cari nama domainnya yang teman-teman ingin. Misalnya test domain, terus teman-teman search apakah available atau enggak. Teman-teman bisa cari di sini dan kita lihat bahwa ada banyak extension di sini. Contohnya .net, .tech, .xyz, .software, .shop dengan berbagai biaya per tahun. Artinya teman-teman ini pada dasarnya bukan membeli domain tapi menyewa karena ini renewalnya per tahun dengan biaya sekian dolar atau sekian rupiah. Dan biayanya ada range-nya dari yang murah sampai yang mahal. Anggap aja kita sepakati misalnya per tahun $10 secara rata-rata. Nah, di Web3 kita misalnya contohnya di Space, di hashtag space.org, ini adalah sebuah project di dunia Web3 dan kita bisa berkunjung langsung di official websitenya di hashtag.org. Dan ini adalah kontraknya karena ini menggunakan blockchain sebagai blok backbone-nya, dan ini dibangun berdasarkan smart contract di jaringan optimism layer 2 yang berjalan di atas Ethereum layer 1. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu layer 2, layer 1. Teman-teman kalau belum tahu bisa searching di internet apa itu blockchain layer 1 dan blockchain layer 2. Dan ini kontraknya teman-teman bisa search di Optimism. Contohnya di Optimistic. Dan teman-teman bisa verifikasi kontraknya di sini. Karena menggunakan smart contract. Nah, ini kontraknya. Dan kemudian ini ada kreatornya, ada token tracker. Nah, di sini hashtag space token yang berjalan di atas Optimism layer 2.
Oke, nah ini salah satu contohnya. Kemudian kita bisa membuka di apps-nya. Nah, di apps-nya itu di hashtag.space ini adalah sebagai interface dari Web3 dari hashtag space. Kemudian teman-teman bisa login menggunakan platform seperti MetaMask, Rainbow. Nah, perlu ketahui bahwa kalau di Web3 teman-teman punya akun seperti Gmail atau Yahoo Mail. Nah, di dunia Web2, Web3, teman-teman akan menggunakan wallet sebagai akun. Dan perlu teman-teman ketahui inilah bedanya di mana Web 2 dan Web 3. Salah satu bedanya akunnya teman-teman menggunakan wallet. Nah, langsung saja kita masuk ke MetaMask. Teman-teman perlu kalau jika menggunakan Chrome, teman-teman perlu mendownload plugin MetaMask yang pertama-tama. Dan kita langsung saja masuk. Nah, di sini karena saya sudah mendownload pluginnya, dan kita coba akan masuk menggunakan akun MetaMask saya. Oke, kita refresh lagi. Nah, teman-teman bisa masuk menggunakan MetaMask ini. Nah, kita lihat bisa bahwa di sini kita bisa memilih jaringan. Nah, saya karena hashtag space ini menggunakan jaringan Optimism, maka kita pilih Optimism. Kalau yang lain mungkin ada di jaringan Ethereum atau yang lainnya. Kemudian pilih Optimism, kemudian masukkan password karena saya sudah mempunyai akun. Saya masukkan password saya. Nah, ini akun saya, kemudian dan di sini sudah login. Kemudian saya akan sign in. Ini seperti verifikasi akun ya. Kalau teman-teman punya Gmail mungkin ada UTP dan lain-lain. Sign message. Oke, signature. Kita akan masuk ke Web3 space. Nah, di sini UI-nya, user interface-nya, teman-teman di sini bisa explore ini seperti Google Search. Yang di sini teman-teman bisa search, nantinya akan menjadi sebagai pengganti mirip seperti Google Search. Nah, di sini teman-teman juga bisa membeli sebuah domain. Contohnya kayak seperti tadi tes domain. Nah, teman-teman bisa membeli nama domain ini, tidak perlu extension. Nah, ini teman-teman bisa langsung check out. Nah, di sini harganya $100 tapi seumur hidup tanpa perlu renewal karena ini hanya perlu pembayaran di awal. Tidak seperti konvensional di Web2 domain yang harus renewal karena itu menyewa. Dan di sini teman-teman akan memiliki domain seutuhnya punya teman-teman dalam bentuk NFT. Nah, Daemon Switch ini artinya untuk memastikan bahwa teman-teman itu masih hidup sepanjang teman-teman mempunyai domain. Jika ini berfungsi untuk memastikan bahwa teman-teman masih hidup dan menggunakan domain ini. Dan ini renewalnya hanya $1 per tahun untuk memastikan bahwa teman-teman masih live dan domain ini tidak terbengkalai. Oke, ini sebagai contoh dari Web3. Kemudian kita balik lagi. Yang kedua,
tentang kontrol. Jadi teman di web 2, maka yang mengontrol adalah registrar atau yang meregistrasi. Seperti kita membeli domain, terus kita harus renewal, harus deadline-nya harus kita pastikan bahwa tidak telat membayar dan sebagainya. Dan ini yang diatur oleh ICANN, bahwa teman-teman jika telat membayar, tidak renewal dalam waktu tertentu, maka organisasi ini atau DNS provider ini bisa men-take down domain teman-teman, karena itu bukan milik teman-teman. Sedangkan untuk yang domain di Web3 sifatnya adalah kontrolnya terdesentral berdasarkan smart contract, dan itu domain ini dalam bentuk NFT yang benar-benar teman-teman miliki dan bukan merupakan milik sentral organisasi. Dan kemudian security untuk Web 2 konvensional domain itu rentan terhadap DNS attack. Dan kemudian untuk yang Web 3 mempunyai keamanan yang lebih tinggi dengan blockchain sebagai backbone-nya. Kemudian privacy, jelas privacy ini terbatas karena domain teman-teman itu dimiliki oleh central organization, dan data-data teman-teman tentu dimiliki juga oleh sebuah organisasi tersentral. Sedangkan privacy untuk Web3 itu akan ditingkatkan karena menggunakan blockchain smart contract dan tidak ada entitas tertentu yang memiliki privasi teman-teman. Kemudian censorship resistant tentu disubjekkan ke regulation dan censorship. Jadi di Web2 tentu teman-teman punya sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau media-media lainnya yang dikontrol oleh sebuah perusahaan yang tersentral, yang tentu mengatur semuanya, mengatur tentang postingan teman-teman, dan kapanpun bisa men-take down, kapanpun bisa menghapus, kapanpun jika yang tidak sesuai regulasi atau tidak sesuai keinginan dari organisasi tersebut tentu bisa dihapus dengan mudah, karena semua yang mengontrol adalah centralized organization. Sedangkan censorship resistant di Web3 sangat tinggi ya, karena akun yang dimiliki adalah benar-benar punya teman-teman tanpa ada campur tangan dari sentral organisasi tertentu yang mengatur tentang akun teman-teman. Kemudian secara cost yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini ada annual fee untuk Web2 karena harus renewal tiap tahun dengan biaya yang relatif sama yang per tahun, misalnya $10 per tahun dan sebagainya. Sedangkan biaya di Web3 teman-teman hanya membeli domain di awal saja. Misalnya walaupun di awal harganya agak tinggi, misalnya $100 ketika teman-teman mulai domain, tapi ini untuk seumur hidup tanpa teman-teman perlu renewal. Tentu kalau ini dilihat dari jangka waktu yang lama, beberapa tahun, tentu ini akan lebih menguntungkan decentralized domain, karena ini benar-benar punya teman-teman dan tanpa harus membayar biaya yang per tahun dan harus melihat deadline kapan harus membayar sebelum domain teman-teman di stop atau di take down atau dihilangkan. Kemudian ease to use, jadi kemudahan penggunaan. Tentu teman-teman tahu bahwa Web2 karena sekarang sedang digunakan pasti udah banyak yang user friendly, udah familiar dengan Web2, jadi ini akan sangat mudah. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari Web3 karena penggunaannya masih terbatas, masih dalam pengembangan, dan masih belum banyak yang familiar. Jadi ini salah satu kelemahan dari Web3. Tapi saya yakin bahwa suatu saat karena sudah banyak dikembangkan, kemudian user interface-nya makin baik di Web3, maka kemudahan penggunaannya ini
akan sama dengan Web2, dengan banyaknya orang-orang yang familiar dengan Web3 dan kemudian menjadi uh, mass adoption atau adopsi massal di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian integration dengan Web3, tentu Web2 sangat terbatas karena masih menggunakan metode yang konvensional seperti akun yang konvensional, pakai Gmail, email, dan akun-akun lainnya. Kemudian untuk Web3 maka akan benar-benar terintegrasi karena kita tahu kita menggunakan platform Web3 dengan akun wallet yang memang sudah terintegrasi dengan blockchain seperti MetaMask misalnya. Kemudian transparansi. Tentu transparansi itu akan dimanage oleh registrar atau kita sendiri yang membeli sebuah domain, dan DNS provider yang seperti kita tahu ada banyak DNS provider seperti Hostinger, ID Web Host, Namecheap, GoDaddy, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di Web3 tentu lebih transparan dan immutable di blockchain. Karena ini menggunakan blockchain, kita tahu bahwa salah satu sifat dari blockchain adalah transparan, kemudian privacy yang tinggi, dan immutable. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh bahwa misalnya saya punya akun ID. Ini salah satu akun ID yang saya ambil sebagai contoh, misalnya di Optimism. Kita cari di searching akun ID ini. Nah, ini addressnya. Nah, lihat, teman-teman bisa lihat bahwa ini berubah menjadi sebuah nama. Ini adalah domain name yang sudah dibeli oleh seseorang dengan ID yang ini. Akun dengan ID ini telah membeli sebuah domain dengan nama Luisel Gendro, menggunakan ya seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan NFT. Dan kita bisa lihat bahwa di sini ada banyak token. Salah satunya Space, berarti akun ini sudah sudah bergabung dengan Space token salah satunya. Dan ini contohnya domain name-nya dari akun ini. Kita bisa lihat di hashtag Space misalnya Luisel Gendro. Luis. Nah, Luisel Gendro ini sudah dibeli oleh seseorang. Nah, kita bisa buka karena di orang tersebut sudah mendirect ke sebuah link di Web2. Kita coba buka. Nah, ini orangnya, namanya Luisel Gendro. Dia mendirect Web3-nya ke sebuah link Instagram. Dan teman-teman sebenarnya bebas mendirect link domain teman-teman. Oke, itu salah satu contoh di Web3, dan kedepannya saya akan membahas lebih detail karena ini masih dalam pengembangan dan masih banyak fitur-fitur yang akan datang seperti streaming atau online meeting. Nah, ini contoh-contoh online meeting. Teman-teman bisa membuat meeting dengan orang lain melalui platform ini. Ya, seperti Zoom, teman-teman ada Gmeet gitu. Oke, itu saja. Saya akan menjelaskan lebih detail dengan banyak hal. Kalau teman-teman misalnya ingin request untuk pengen tahu tentang sesuatu, misalnya tentang smart contract ataupun apa,
Teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan saya akan membahasnya lebih detail untuk teman-teman agar tahu bagaimana Web3 itu bekerja dan bagaimana Web3 ini akan menjadi salah satu uh, ekosistem masa depan. Oke, thank you. Sampai di sini video dari saya. See you next time. Bye.